Halo, perkenalkan nama saya Sri Pasyagian dari Prodi S1 Informatik angkatan 2023 dengan NIM 11S23054. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik komputer dasar 2 angkatan dengan topik Uniform Search, di mana tujuan praktikum ini ada tiga, yaitu yang pertama kita menjelaskan konsep pemetaan masalah dengan pencarian, yang kedua kita diminta untuk mampu menjelaskan contoh penerapan pencarian di dunia nyata. Dan yang ketiga, menerapkan metode tree dan graph untuk memecahkan masalah menggunakan algoritma pencarian. Berikut adalah code yang sudah saya buatkan dan latihannya. Pertama, kita mulai dari latihan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita mempelajari dua algoritma dari Uniform Search. Yang pertama yaitu BFS dan yang kedua DFS. BFS di sini mengeksplorasi node dari level yang paling dangkal terlebih dahulu menggunakan struktur queue, sedangkan DFS itu menggunakan node sedalam mungkin pada satu cabang sebelum melakukan rank tracking dengan struktur data stack. Nah, di sini bisa kita lihat graph dipresentasikan menggunakan dictionary di Python, di mana setiap key-nya itu mempresentasikan sebuah node dan setiap value-nya berisi daftar tetangganya. Kemudian implementasi BFS. Nah, BFS di sini bekerja secara level by level. Artinya algoritma ini selalu menjamin menemukan solusi kalau ada dan juga optimal apabila setiap langkah memiliki biaya yang sama. Sebagai contohnya, pada graf sederhana ini, jalur ditemukan BFS dari node S ke G. Nah, S ke G adalah SBG, aku lihat di sini. Dan em, oh, dia aja nggak teliti juga mulai itu kan. Hmm. Kemudian, meskipun berhasil sampai tujuan, jalur ini itu lebih panjang dibanding BFS. Nah, kemudian ini studi kasus yang kasus peta. BFS ini menghasilkan jalur Las Vegas ke Salt Lake City, kemudian ke Helena, selanjutnya ke Calgary. Nah, jalur ini adalah yang terpendek dengan 3 langkah. Eh, Sementara jalur BFS yang DFS itu cenderung panjang melalui Las Vegas, kemudian Los Angeles, selanjutnya ke San Francisco, kemudian Portland dan Seattle, kemudian ke Calgary. Yaitu kan ada 5 langkah. Nah, jalur lainnya itu lebih berliku. Nah, jadi perbandingan antara DFS dan BFS itu terlihat bahwa BFS ini lebih unggul di code ini untuk menemukan jalur terpendek, sedangkan DFS-nya itu lebih efisien dalam penggunaan memori, tapi tidak menjamin solusinya itu optimal atau tidak. Kesimpulan dari latihan kita ini yaitu mempresentasikan graf menggunakan dictionary di Python. Yang kedua, mengimplementasikan BFS dengan Q. Kemudian mengimplementasikan DFS dengan stack. Dan yang terakhir itu mengamati bahwa BFS itu lebih optimal dalam menemukan jalur terpendek, sedangkan DFS itu tidak. Demikian untuk latihannya. Kita lanjut untuk tugasnya. Ah, Bapak.
aku benar. Kita mau lanjut ke Ih, enggak. Terus kali, Cok. Juga kali. Apa deh? Record. Ada sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktikum saya. Nah, pada bagian ini saya membuat contoh graf baru yang berbeda dari contoh sebelumnya, yaitu graf yang mempresentasikan lokasi dari Itedel ke Brastagi Milky Holiday. Nah, di sini grafnya berisi beberapa node, misalnya pos 1 sebagai titik awal dan Brastagi itu sebagai tujuan. Setiap nodenya itu mempresentasikan lokasi dan S-nya itu menyatakan jalur yang bisa dilalui antar lokasi. Bisa kita lihat di sini bahwa saya menggunakan algoritma DFS berbeda dengan BFS. DFS ini menelusuri graf secara mendalam. Dari ITDL, ya masuk sejauh mungkin ke satu jalur, dan kalau buntu baru kembali ke backtracking ke jalur lain. Hasil yang diperoleh itu bisa kita lihat DFS juga berhasil mencapai beras tagi, namun jalurnya lebih panjang dibandingkan DFS. Nah, ini membuktikan bahwa DFS itu tidak selalu menemukan jalur terpendeknya, tapi lebih hemat memori dalam proses pencarian. Kemudian bisa kita lihat di sini perbandingan hasil BFS dan DFS pada graf ETDL. Dapat disimpulkan bahwa BFS itu unggul untuk mencari jalur terpendek, sedangkan DFS itu cenderung mengambil rute yang lebih berbelit. Nah, hal ini itu konsisten dengan teori yang kita bahas pada praktikum dan latihan sebelumnya. Dengan demikian, pada praktikum ini saya sudah berhasil membuat graf baru, yaitu menerapkan BFS dan DFS serta menganalisis perbedaan keduanya. Sekian presentasi saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.